Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Auda dari kelas 11 APHP 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan produk olahan daging sapi. Langsung saja, yang pertama, definisi pengolahan daging sapi. Daging adalah bagian lunak pada hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan makanan. Daging tersusun sebagian besar dari jaringan otot ditambah dengan lemak yang melekat pada urat serta tulangnya. Pengolahan daging adalah proses pemanfaatan daging dengan dikelola atau dibentuk menjadi barang siap saji maupun barang setengah jadi melalui mesin-mesin penggiling atau mesin pengemas daging lainnya. Yang kedua, kualitas daging sapi. Nah, cara paling mudah untuk mengetahui kualitas daging sapi adalah pertama, dilihat dari warnanya. Daging sapi yang masih fresh akan berwarna merah dan segar, tidak pucat dan tidak kotor. Warna daging pun bervariasi tergantung dari jenis hewan secara genetik dan usia. Misalkan, daging sapi potong lebih gelap daripada daging sapi perah. Daging sapi muda lebih pucat daripada daging sapi dewasa. Rasa dan aroma dipengaruhi oleh jenis pakan. Daging yang berkualitas baik mempunyai rasa gurih dan aroma yang sedap. Yang kedua, tekstur daging. Daging sapi yang segar memiliki tekstur yang terasa kenyal. Caranya dengan menekan sedikit daging tersebut. Jika kembali ke posisi semula, berarti daging tersebut masih baru dan segar. Hal ini berbeda dari daging yang busuk, di mana daging tersebut akan terasa lembek ketika ditekan. Yang ketiga, bau atau aroma. Daging yang segar memiliki aroma yang segar pula, atau dengan kata lain memiliki bau khas sapi. Sementara itu, daging yang busuk akan menimbulkan bau busuk atau asam. Yang keempat, tidak berair. Jika Anda membeli daging, mungkin Anda sering melihat cairan berwarna merah mirip darah. Nah, cairan itu bukanlah darah, melainkan sari dari daging tersebut. Kelembaban secara normal daging mempunyai permukaan yang relatif kering, sehingga dapat menahan pertumbuhan mikroorganisme dari luar. Dengan demikian, mempengaruhi daya simpan daging tersebut. Yang kelima, keempukan. Keempukan daging ditentukan oleh kandungan jaringan ikat. Semakin tua usia hewan, susunan jaringan ikat semakin banyak, sehingga daging yang dihasilkan semakin liat. Jika ditekan dengan jari, daging yang sehat akan memiliki konsistensi kenyal. Yang keenam, kandungan lemak atau marbling. Kandungan lemak adalah lemak yang terdapat di antara serabut otot. Lemak berfungsi sebagai pembungkus otot dan mempertahankan keutuhan daging pada waktu dipanaskan. Marbling juga berpengaruh terhadap cita rasa. Yang terakhir, cek sertifikat halal. Supplier atau penjual daging yang halal dan profesional tentu mempunyai izin halal dari pihak MUI. Pastikan Anda membeli daging dari penjual atau supplier daging yang mempunyai izin halal. Yang ketiga, jenis dan teknik pengolahan daging sapi. Beberapa jenis dan teknik pengolahan daging sapi pun cukup beragam sesuai dengan jenis produk yang akan dihasilkan. Yang pertama, ada teknik penggilingan. Penggilingan merupakan salah satu teknik pengolahan makanan yang lazim diterapkan pada daging sapi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan potongan-potongan kecil dengan ukuran yang homogen. Hal ini akan memudahkan proses pemberian bumbu sehingga tercampur rata. Selain itu, proses penggilingan juga bertujuan untuk mendapatkan tekstur tenderness yang baik pada hasil akhir. Untuk proses menggiling daging ini diperlukan mesin penggiling daging dengan kapasitas tertentu sesuai dengan tujuan produksinya. Yang kedua, penggaraman atau curing. Nah, teknik penggaraman ini bertujuan untuk mendapatkan aroma, tekstur, kelezatan, serta warna yang stabil pada daging. Teknik ini merupakan teknik pengolahan makanan sekaligus pengawetan dengan menambahkan bahan berupa garam NaCl dan Na nitrat. Dengan teknik ini, warna daging akan menjadi cerah. Sementara kandungan garam dapur, nitrit atau nitrat akan berperan untuk mengawetkan dengan cara menurunkan kadar awe atau aktivitas air di dalam daging. Yang ketiga, casing. Pabrik pengolahan makanan juga sering menggunakan teknik casing untuk mengolah daging sapi. Teknik ini biasanya diterapkan pada produk sosis. Casing sendiri bisa diartikan sebagai selongsong yang berfungsi sebagai bahan pengemas sosis. Penggunaan casing ini berfungsi sebagai cetakan selama proses pengolahan, serta pembungkus selama proses penanganan dan pengangkutan. Tujuannya adalah untuk membentuk dan melindungi sosis dari kerusakan kimia seperti mikroba, kerusakan fisik, dan oksidasi. Yang keempat, meat knitting. Teknik pengolahan ini
sering diterapkan dalam industri pengolahan makanan untuk produksi smoked beef, roasted lamb, dan lain-lain. Teknik ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang lebih menarik sekaligus mengikat beberapa bagian daging menjadi utuh. Sesuai dengan namanya, meat knitting berbentuk jaringan melingkar yang disusun secara spiral tanpa adanya sambungan. Jaring ini terbuat dari karet food grade yang dibungkus polyester. Semua bahan ini dipastikan aman untuk digunakan dalam industri makanan. Yang terakhir ada pengasapan. Untuk proses yang konvensional, pengasapan bisa dilakukan dengan cara menggantungkan produk selama 4-8 jam di rumah dengan pengasapan suhu 35-40 derajat Celcius. Dengan teknik ini, daging sapi akan lebih awet. Yang keempat, bagaimana cara pengolahan daging sapi yang baik dan benar? Sebelum diolah, sebaiknya daging jangan dicuci terlebih dahulu karena dapat merusak tekstur daging dan membuat daging menjadi tidak tahan lama. Proses pengolahan daging sapi yang baik dan benar adalah sebagai berikut. Pertama, potong daging melawan arah serat. Teknik memotong daging sangat penting untuk diperhatikan guna mendapatkan tekstur daging yang empuk. Potonglah daging melawan arah serat daging. Jangan memotong daging yang mengikuti serat panjang yang tampak dari permukaan daging. Apabila serat halus dari daging tampak membujur, maka potonglah secara melintang. Demikian sebaliknya, apabila serat daging melintang, maka potonglah daging secara membujur. Yang kedua, gunakan temperatur yang tepat saat memasak. Teknik ini dapat disesuaikan dengan tingkat kematangan daging yang kita inginkan. Untuk hasil daging medium atau medium rare, usahakan jangan memasak daging terlalu lama dengan temperatur yang tinggi saat memasak, karena dapat menurunkan kualitas gizi dan saripati yang terkandung dalam daging. Inilah yang seringkali menjadi penyebab daging menjadi alot dan keras saat dimakan. Begitu pula sebaliknya, jangan menggunakan temperatur yang sangat rendah karena akan membuat daging menjadi kering akibat menguapnya cairan yang ada di dalam daging. Yang ketiga, masak secara perlahan. Memasak daging secara perlahan seringkali kita gunakan dalam proses memasak sehari-hari, misalnya rendang dan semur. Untuk mendapatkan hasil daging yang empuk, daging dapat dimasak secara perlahan dengan api sedang. Untuk volume dapat disesuaikan dengan menu daging yang akan kita masak. Penambahan garam sebaiknya diberikan setelah daging cukup empuk karena garam dapat memperlambat daging menjadi empuk. Yang keempat, menggunakan meat pounder atau hammer. Penggunaan meat pounder atau hammer daging dengan cara memukul-mukulkan hammer pada daging sebelum diolah bertujuan untuk memotong serat daging sehingga daging akan lebih mudah empuk saat dimasak. Yang kelima, marinasi daging sebelum dimasak. Marinasi atau pemeraman pada daging bertujuan untuk membuat tekstur daging menjadi lebih empuk. Bahan yang biasa digunakan antara lain daun pepaya, nanas, dan bumbu-bumbu rempah lainnya. Marinasi dilakukan sebelum daging diolah. Disarankan untuk marinasi jangan terlalu lama karena dapat membuat tekstur daging menjadi hancur saat akan dihidangkan. Nah, tips-tips tersebut sangat mudah bukan? Nah, beberapa tips ini bisa kita praktikkan dengan mudah di rumah. Selanjutnya, contoh produk olahan daging sapi. Yang pertama ada bakso sapi reguler. Bakso menjadi produk olahan daging yang paling banyak diminati. Selain bisa dijadikan sebagai macam olahan, bakso ini memiliki tekstur dan juga cita rasa yang khas. Mayoritas masyarakat Indonesia sendiri sangat menyukai bakso dan menjadi produk dari daging olahan yang sangat ngehits sekali. Yang kedua, daging cincang. Produk olahan daging selanjutnya yang banyak digemari masyarakat adalah daging cincang. Daging cincang ini sangat cocok dijadikan berbagai macam olahan yang lezat dan menggiurkan. Daging cincang ini bisa digunakan dalam pembuatan nasi goreng, isian berbagai macam jajanan dan makanan, atau dijadikan sebagai bakso kreni yang menggugah selera dengan campuran telur dan bumbu-bumbu dapur lainnya. Daging cincang ini tidak full daging, namun juga ada campuran sedikit lemak putih yang menempel pada daging. Yang ketiga, daging asap. Daging sapi asap yang sering disebut dengan smoked beef ini terkenal dengan bentuknya yang tipis. Jika dulunya daging asap ini sering dibuat dalam bentuk bulat, saat ini banyak daging asap yang dibuat dengan bentuk kotak persegi atau dengan kotak panjang dan tipis. Yang keempat, sosis original. Selain bakso dan juga daging sapi asap,
Produk olahan daging yang lezat dan menggugah selera selanjutnya adalah sosis original. Olahan daging yang satu ini tentu tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Sosis yang satu ini terbuat dari daging sapi giling yang kemudian dimasukkan ke dalam cetakan dengan bahan sintetis atau plastik agar lebih awet dan juga tahan lama. Sosis atau sausage berasal dari bahasa Latin yaitu salsulus yang berarti digarami. Jadi, sosis sebenarnya merupakan daging yang diolah melalui proses penggaraman. Berdasarkan prosedurnya, sosis merupakan makanan yang dibuat dari daging atau ikan yang digiling dan dibumbui dan kemudian dimasukkan ke dalam selongsong bulat panjang. Yang kelima, burger daging sapi. Burger menjadi makanan yang banyak digandrungi, di mana saat ini burger tidak banyak hanya disajikan di restoran ternama saja. Namun burger ini bisa mudah kita temukan di restoran fast food maupun dijajakan oleh pedagang kaki lima. Untuk membuat burger, biasanya diperlukan roti yang lembut, tomat, selada, dan timun yang segar. Yang terakhir ada dendeng. Dendeng merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia. Dendeng ini termasuk makanan semi basah, yaitu mengandung kadar air antara 15-50%. Dendeng juga merupakan produk olahan daging yang diproses secara kombinasi antara curing dan pengeringan. Dendeng ada dua jenis, yaitu dendeng iris dan dendeng giling. Dendeng iris dibuat dengan mengiris dendeng kira-kira setebal 3 mm. Kemudian dicampurkan dengan bumbu-bumbu dan curing selama 1 malam. Kemudian dendeng dijemur hingga kering. Pengeringan bisa dilakukan dengan menggunakan oven atau panas terik matahari. Sedangkan pembuatan dendeng giling adalah diawali dengan menggiling daging yang kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu. Selanjutnya dibentuk lembaran-lembaran dengan ketebalan lebih kurangnya 33 mm. Prinsip dari percobaan ini adalah berdasarkan pengolahan dan pengawetan dengan cara pengeringan dan penambahan bumbu sehingga mempunyai rasa yang khas dan tekstur yang empuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.